Halo, selamat pagi semua, dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pagi hari ini. Kolaborasi antara SMESAP dengan Future Skill yang mengusung tema The Key to Success in Production in Creative Era. Oke, perkenalkan saya Kisti dari tim SMESAP Indonesia yang akan menjadi moderator pada kegiatan kali ini. Aku mau tanya nih kepada teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku juga mau cek sound nih kalau emang semangat kalian gimana hari ini. Coba teman-teman respon di kolom chat, semangat nggak nih untuk menjalani kegiatan pada webinar kita kali ini? Kira-kira teman-teman udah ada yang sarapan belum nih pagi-pagi? Oke, ini ada dari Kak Meta, kabar baik Kak, semangat. Oke, semangat Kak Meta. Semangat juga Kak Dewi. Ayo, ada yang lain? Oke, makasih banyak ya buat teman-teman yang udah berbagi semangat di kolom chat. Semoga kita tetap semangat untuk menjalani hari ini, terutama dalam mengikuti kegiatan webinar pagi ini. Tapi sebelum itu, aku perkenalkan dulu apa itu SMESAP dan apa itu Future Skill. SMESAP Indonesia adalah ekosistem pengembangan bisnis UMKM dan pemberdayaan generasi muda demi terciptanya ekonomi berkelanjutan yang dapat berdaya saing global. Dengan visi menjadi sebuah ekosistem, solusi bisnis di Indonesia, dan misi membuat ekonomi berkelanjutan dan bernilai sosial untuk UMKM dan anak muda melalui layanan yang disediakan kami. Dan Future Skill adalah platform pengembangan talenta yang dirancang untuk memangkas kesenjangan pendidikan di Indonesia yang difokuskan untuk pengembangan kapasitas anak muda oleh Yayasan Pijar Masa Depan. Dengan visi Future Skill adalah untuk membekali talenta Indonesia dengan berbagai keterampilan yang mereka butuhkan di masa depan. Dengan era yang begitu cepat, Future Skill membantu generasi muda untuk terus upskilling agar tetap beradaptasi dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang relevan. Nah, pada webinar kali ini, teman-teman semuanya akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang keren banget nih. Sesuai dengan poster dan virtual background kita, akan ditemani oleh Kak Ananda Citra yang merupakan founder dari Beyond Film. Nah, sebelum itu, ada yang tahu belum nih soal Beyond Films? Nah, ternyata Beyond Films itu telah berdiri dari 2004 sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang kreatif dan production house now. Nah, aku juga mau bocorin sedikit iklan yang paling sering muncul di akun nih hasil dari produksi film Beyond Film, yaitu iklan Sweet Salt, di mana pemerannya itu ada Dinda Hau dan juga Ray Rembayang. Nah, teman-teman ada yang udah pernah nonton belum iklannya? Nah, selain itu juga, Beyond Films merupakan memproduksi berbagai iklan TV, iklan digital, web series dari brand-brand terkenal lainnya juga. Nah, tanpa nunggu lama lagi, kita sambut pemateri kita, yaitu Kak Ananda Citra. Apakah Kak Ananda Citra sudah bergabung? Halo, kelihatan. Halo pagi Kak. Kedengaran. Pagi, Bon. Aku tadi disuruh pakai ini sama anak aku. Lucunya. Kak Citra gimana nih kabarnya Kak? Tadi, halo semuanya. Tadi oh ya aku pakai ini. Lucunya. Disuruh anak aku soalnya aku lagi kerja dari rumah. Terus nggak kelihatan loh, padahal aku beneran. Katanya Bunda mau ngapain hari ini? Aku lagi mau seminar ngasih ke anak-anak muda yang luar biasa kayak seumuran anak saya nih ya, semuanya ya. Jadi disuruh pakai bandu nih ya kalau mau lihat. Pakai bandunya ini sayang. Tuh. Lucu banget. Anaknya siapa Kak Oke. namanya Kak? Anak aku kalau ngeliat di IG aku pasti tahu dia aku tuh jarang ngasih kegiatan kerjaan, malah aku ngasih kegiatan sama anak aku Sehari-hari karena ya Kak? ya karena aku punya anak 6 Oh banyak banget Kak. gitu. Oke, makasih banyak buat Kak siapa Kak Kisti, thank you buat apa namanya penjelasannya yang singkat gitu. Ini kayak anak muda semua ya gitu. Jadi boleh langsung nih. Sebentar dulu ya Kak. Oke, Aku mau nyampaikan beberapa ketentuan boleh, kita pada webinar kali ini. Nah, boleh. saya meminta kepada teman-teman untuk menyimak baik-baik materi hari ini dan kalau perlu dicatat mengenai poin-poin yang akan disampaikan oleh pemateri nantinya. Nah, selama Kak Citra menyampaikan materi, teman-teman tidak diperbolehkan untuk melakukan interupsi.
Dan sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemateri menyampaikan materinya. Oke. Nih, Kak Citra boleh nih kalau emang eh, mau menyampaikan sebelum menyampaikan materi, kalau Kak Citra mau menunjukkan company profile ke kita semua sebagai perkenalan kita mengenai Beyond Film, boleh banget nih Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Kisti. Aduh, jadi dipanggil kakak rasanya mudah sekali. Thank you banget opening dari lagu tadi. Zoom-nya juga enak Sama-sama Kak. sebenarnya ya. Lagunya kayak begini ya. It's me gitu ya lagu dari ya kan? Ya tadi lagunya Biar ya. semangat Kak lagunya. Iya, ini tuh kayak lagu anak muda banget. It's me, hi, I'm a problem, it's me gitu. Kalau anak aku juga gitu, Bunda, hai Bunda gitu. Ntar tiba-tiba, kayaknya kemarin habis report ada kata guru, kamu belum ngerjain apa ya nak? Gitu ya. Oke, terima kasih banget. Langsung aja kali ya, karena sebenarnya Ya, slide boleh Kak. saya nggak banyak. Beyond Film, apa aku langsung. Dan aku nggak join admin aku, mohon maaf, biasa ada asisten aku, cuman dia harus pergi ke Daikin presentasi pagi ini. Aku bilang aku nggak bisa cancel meeting Zoom pagi ini, jadi aku langsung handle sendiri saja. Oke. Beyond Film, kelihatan kan ya Kak Kisti? Aman Kak, kelihatan. Jadi kalau ngelihat dari apa namanya dari website itu udah jelas ya kita ngerjain apa namanya segala macam yang berhubungan dengan video, audio gitu. Nah, terus aku kasih ini aja dulu. Sedikit aja, nggak lama-lama sih. Soal biasa anak zaman sekarang kalau kebanyakan dikasih tahu suka butek. Tunggu sebentar. Oke, saya nggak usah lanjutin lagi karena sebenarnya banyak banget. Jadi daripada membuang waktu, kita langsung aja buat ke materi presentasinya kali ya, Kak Fisti dan teman-teman di sini ya. Jadi emang kalau mau tahu banyak tentang Beyond Balance, boleh lihat websitenya. Kalau ditanya dulu kita grow dari apa? Dari production house, terus kita sekarang jadi hybrid. Jadi kita sekarang open kreatif gitu, tapi kita tidak menghandle placement. Placement tuh kayak pasang di TV, pasang di digital gitu, yang berhubungan dengan ads dan bayar ads kita enggak. Jadi kita udah whole package sama klien karena dunia udah berubah sekarang, jadi lebih digital. That's why kita sekarang jadi lebih hybrid dan kita sekarang bukan namanya jadi creative production house. So kita one package kreatif dan kita kasih production timnya juga. Oke, terus aku kelihatan nggak nih sebentar. Production Kelihatan Kak. kreatif gitu, production di era kreatif saat ini gitu. Aku hidup di dunia yang boleh dibilang sebelum jadi digital. Aku syuting dari kamera film. Aku syuting dengan banyak director-director luar negeri yang pakai film itu ya, roll and then switch ke digital yang dulu costnya dari 2-4 M, terus sekarang bisa jadi cuman 100 juta atau 300 juta, nangis ya. Segitu switchnya dunia ketika menjadi digitalized, dan kita harus semi compact gitu. Jadi kenapa aku bilang compact? Karena kalau kita nggak compact, kita nggak bisa ngikut di dunia yang terjadi di saat ini gitu. Kalau kita nggak bisa ngikut di dunia digital, case yang sangat kelihatan banget kayak terjadi di taksi gitu ya. Ketika mereka mau show off terus pengen taksi tetap ada, ya udah kegiles juga sama Gojek gitu. Oke. Ini aku mau ngasih tahu dua hal yang sangat beda ya gitu. Jadi kalau dulu kita mainnya cuman iklan di televisi yang cuman tayang di televisi, no. Sekarang kita tuh mostly klien kita banyak main di digital. Kerjain juga nggak sih iklan, ngerjain. Tapi hanya untuk klien-klien yang boleh dibilang kayak apa namanya kayak Unilever gitu ya, yang apa namanya yang
mereka boleh dibilang tuh pasarnya tuh mes banget gitu. Kalau sekarang yang klien-klien yang boleh dibilang dipegang sama anak muda gitu ya, mostly mereka udah pinter-pinter banget klien dan mereka itu semuanya ke digital gitu. Ini dua hal yang sangat beda nih. Aku bikin simplify aja deh gitu. Kalau buat kalian itu misalnya kemarin kan aku sempat tanya ya sama timnya Smash Hub udah jelasin apa aja gitu. Kan udah banyak banget dijelasin tentang digital gitu. Nah, aku nggak mau masuk di area yang boleh dibilang creative side karena creative side itu sebenarnya satu materi yang berhubungan dengan production. Kalau dibedain banget itu akan jadi satu lini yang boleh dibilang tuh kayak partikelnya terlalu kecil. Kecuali kita ngebahas tentang iklan televisi gitu. Ketika kita bicara tentang digital, kita harus package banget gitu. Nah, aku bedain dua hal. Ada digital marketing, ada digital agency sekarang. Nah, yang aku bilang tadi, aku tidak mengelola hal-hal yang berhubungan dengan placement. Digital marketing namanya juga marketing, jualan. Mereka itu ada yang khusus banget agensi yang mereka tuh ngerjain search engine optimization gitu ya, gimana penjual SEM gitu, manajemen media sosial, pemasaran konten, iklan lain-lain yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan visibilitas online. Kelihatan di dunia online tuh bilangnya apa ya? Mayanya itu kelihatan banget. Gitu dia hype banget, konversinya bagus banget. Nah, kalau yang satu jualan bahasa gini, kalau misal satu yang jualan terus yang bikin jualannya siapa? Nah, itu dia dibilang, makanya dibilang digital creative agency. Dialah yang mengelola dengan hal-hal yang berhubungan dengan konten lah gitu, mengembangkan layanan yang berhubungan dengan konten. Mulai dari desain grafisnya, brandingnya, pengembangan merek, produksi, itu semua satu package. Jadi itu dua hal yang sangat beda ya. Yang satu tugasnya memasarkan, yang satu membuat materinya gitu. Oke, aku fokusnya di area yang mau dibilang menggodok materinya. Gimana materinya itu harus digodok dengan sangat apa namanya menarik sekali gitu. Oke, sekarang kita ngomong gini. Dunia anak zaman sekarang kan pengennya kerjanya tuh simpel tapi banyak duit. Karena nggak bisa diapa-apain, emang begitu. Kalau misalnya kita marah-marah, aku marah-marah sama tim aku di dalam, nggak bisa marah-marah. Kita harus juga sadar sama mereka. Tinggal kita pilih aja. Oh, yang anak ini anaknya pinter, tapi anaknya nggak mau diatur. Oh, anak yang ini agak semi bisa diatur. Tapi mostly tipikalnya sama. Kadang mereka mau fun, bisa kerja, tapi duitnya gampang. Ya, nggak usah dimarahin. Emang begitulah tipikal mereka sekarang. Jadi that's why aku masuk di creative agency yang sekarang. Begitu aku bikin, beberapa tim aku tuh ada yang kerja dari rumah, percaya nggak? Yang penting kecuali offline, mereka datang. Kalau enggak, ya kita free standby online gitu. Nah, kenapa nggak bisa? Enter. Nah, ini dia nih. Jadi aku benar-benar mengelola hal-hal yang berhubungan dengan konten materinya. Kenapa sekarang tuh hype banget kalau di Kemenpar tuh bilangnya creative side ya. Dunia digital itu adalah dunia maya. Kalian itu, oh mohon maaf kalau saya suka kelepasan ngomong lu gue ya. Kalian mau jualannya emang jualan, ayo beli nih apa namanya, beli ini gelas segala macam, enggak. Dunia yang orang nggak ngelihat dapur, pokoknya dia tahu tuh barangnya ada. Yang ngerjain kontennya siapa? Ya itu kreatif. Jadi kalau dibilang nanti dunia di lapangan kerja kreatif itu kayaknya gede banget ya. Emang gede banget. Karena semua bisnis butuh banget konten gitu. Nah, nih buat kalian anak muda pilih-pilih deh nih. Saya riset nih, sejak terjadinya COVID, Creative Teamwork itu kerjanya anywhere. Ada yang dia dari Bali, oke. Ada yang dia dari manapun, oke. Tapi account gitu ya, kerjanya tuh bisa 90% di office, tapi bisa 90% dari mana aja. Kok bisa begitu? Tergantung kliennya. Kalau kliennya BUMN, itu mesti ketemu muka. Tapi kalau kliennya kayak swasta, gitu ya, dia bisa handle dari mana aja. Yang penting standby. Nah, kalau production team itu nggak bisa. Kenapa? Karena mereka eksekutor. Jadi kalau geng eksekutor itu harus ada di tempat. Gitu. Hanya beberapa geng eksekutor ada di tempat. Ada yang mereka kita konsolidasinya by Zoom masih bisa gitu. Jadi dengan switch-nya digitalize adanya COVID, akhirnya kita semua sekarang harus bisa melakukan apapun dari manapun gitulah. Kayak Smash Hub ini ya. Oke, kayak ada yang ke switch deh sebentar. Nah, ini aku ada yang kelupaan nih, mohon maaf.
Ada di kreatif production agency kalau aku boleh ngasih tahu, kalau belajar tuh kayaknya ribet banget, timnya banyak, enggak, cuma dibagi 3. Kalian boleh pilih di tempat ini. Account team apa? Orang yang cari kerjaan, nangkep bola gitu. Oh, cari klien tuh dia kerjaannya. Gitu. Biasanya pinter ngomong gitu, udah tahu harus harga, sama punya hati yang lega gitu. Jadi tahu harga sama punya hati yang lega. Kenapa? Karena klien itu banyak maunya. Kemudian begitu ditangkap, itu akan digodok sama kreatif tim. Kreatif tim itu kalau dulu banyak banget. Ada kreatif director, kreatif group head. Ini kita ngomongin digital ya. Gitu. Digital semuanya tuh package. Cuma ada 3. Kreatif director yang akan ngelit konsepnya akan dibuat seperti apa. Art director itu eksekutor yang akan bikin grafis struknya seperti apa. Copywriter, namanya juga copy, yang bikin copy base-nya semua. Dirangkum, selesai semuanya, baru tuh kerjaan diamprokin ke production team. Production team tuh siapa? Di lead-nya sama sutradara. Kita bilangnya director. Director lead-nya berdua sama produser. Kenapa ada produser? Karena produser itu adalah yang nge-lead tim production gitu. Jadi kalau di dunia kreatif production agency, kalau kelihatan misalnya, oh kayaknya ribet banget, enggak, dilihatnya cuma 3. Boleh kerja di area account, yang boleh dibilang kamu harus pintar ngomong, banyak hati yang lega, gitu ya. Harus banyak negotiable, anak kreatif tim, kalian harus banyak kreatif, anak production tim, harus bisa anak speed-nya cepat, gitu. Apapun terus bisa tek-tek-tekannya cepat. Gitu. Nah, ini tadi aku udah ngasih tahu ya. Jadi pilih-pilih aja mau kerjanya seperti apa. Kalau kalian merasa bahwa gue seneng kerjanya kayaknya nggak di tempat, let's go. Oke, terus prosesnya gimana sih? Nah, di prosesnya biasa di creative agency production itu kita terima brief. Mau itu kliennya besar, mau itu kliennya cuman kayak tempe kriuk gitu ya. Mereka akan ngebrief gitu. Kalau misalnya sometimes klien tuh ada yang brief itu apa ya gitu. Nggak tahu loh mau ngebrief apa, can you imagine? Memang nggak apa-apa, jangan dijelek-jelekin. Kalau dia nggak bisa bikin brief, kalian harus bikin pertanyaan yang kalian harus tahu. Biasanya tuh kalau aku kasih 4 pertanyaan yang sangat pakem gitu. Karena gini, kalau kalian ketemu klien yang kayak Unilever, pinter, briefnya panjang, bisa 50 halaman, baca. Kalau ketemu klien founder yang baru-baru gitu ya, bikin brief aja nggak ngerti. Jadi aku cuma, kalau udah bikin brief aja nggak ngerti, aku cuma ngasih 4 pertanyaan. Produk ibu mau dijual di pasar mana? Ya, kan dia akan bilang, oh aku mau jual ini ke retail Mbak Nanda. Oke, targetnya apa? Kadang mereka aja nggak bisa nentuin. Paksa mereka, tuntun mereka, aku targetnya mau anak kelas B, aku targetnya ibu-ibu gitu. Udah nanya target, tanya ibu specialty produknya apa? Apa seperti produknya? Itu dia masih suka bingung. Misalnya dia punya keripik gitu. Apa yang membedakan keripik aku dari yang lain? Oh, keripik aku itu organik Mbak Nanda. Oke, catat. Habis itu yang terakhir tanya, dia suka bingung juga. Kompetitornya siapa, ibu atau bapak klien gitu ya. Udah 4 aja, nggak usah tanya yang ribet-ribet sama kalau klien-klien baru yang mereka itu baru mikirin dapur gitu. 4 aja gitu. Cukup itu akan ngerangkum, terus kita bikin konsep baru digodok sama kreatif tim gitu ya. Terus answer the brief yang jelas. Kalau misalnya kliennya bilang saya mau bikin cuman di YouTube, bikin aja di YouTube gitu. Nggak usah bikin yang ribet-ribet. Kenapa? Karena dia belum tentu nangkep gitu ya. Terus yang zaman sekarang itu mau sebesar apapun klien, mau Google yang udah aku kerjain, mau Unilever aku kerjain, mau Philips itu semuanya berpikirnya efisiensi. Apakah itu cost? Cost. Jadi anak account yang tadi saya bilang tuh tim account itu mesti langsung nanya. Kalau jam dulu saya suka bilang, oke Bu, gitu ya. Saya tangkap tuh terima. Begitu saya bikin konsep, anak kreatif saya jungkir balik, saya 3 hari nggak tidur-tidur. Nggak taunya kliennya ngomong gini, kosnya cuma 300 juta Mbak Nanda. Daripada kita punya kesalahan, anak account nanya, Ibu mohon maaf, boleh nanya ongkosnya berapa bikinnya gitu ya. Jadi kita tahu kenapa, daripada ntar kita ribut sama anak kreatif. Ntar anak kreatif gini, lu udah tahu nggak ada ongkos, biasanya ribut sama anak account. Udah tahu nggak ada ongkos klien lo, tanya dong 100 juta atau 200 juta gitu. Oke.
Jadi kita di proses itu akan ada presentasi. Presentasi itu lead-nya sama creative team. Oke, satu lagi. Kalau nyari ini di anak kreatif ya, aku ini berdasarkan experience. Kan kalau perempuan itu banyak ya diingat karena kesan pertama. Bener nggak sih? Masalah kalian nanti di calling apa enggak, itu adalah masalah rezekian. Bikinlah kesan pertama itu yang menarik gitu. Misalnya bikin nyanyi-nyanyi atau enggak abis itu kalian bikin sesuatu yang presentasinya oke gitu. Waktu itu pernah aku ada head to head sama satu tim, cukup mengagetkan mereka pakai baju gold, openingnya kata pas kita ngeliat didengar, openingnya nyanyi dangdut. Karena ternyata mereka bikin konsep jingle gitu. Jadi bikinlah kesan pertama gitu. Terus setelah let's say kan abis itu kalian tuh bikin kasih cost production ya. Jadi akan ada 2 tim yang akan present. Account team akan present cost and then presentation creative team. Jadi ini harus unik banget gitu. Habis itu kalau udah ketangkep, to be honest, one thing yang penting banget dilakukan gitu ya. Ini kalau kalian terdapat project dari manapun dari teman kalian, kontrak penting. Case yang sekarang sedang terjadi di Beyond Films adalah kita lagi legal, so masih sebuah klien besar yang boleh dibilang China based PMA. Kita udah bikin perjanjian and dia deny. Jadi kontrak SPK, PO dan jelas timeline gitu. Ini harus berlaku karena kita nggak pernah tahu itu orang janji apa enggak, ingkar apa enggak. Karena to be honest, teman aku lost 3M dan nggak ada kliennya. Itu udah dikerjain dan itu udah eksekusi. Mau sama teman kalian, mau dapat job sama teman kalian, kertas, paper on legal itu penting. And then tanya timeline, kapan deliver. Kelar dari timeline dia mau revisi. Nah, kalian tinggal baik-baik mau kalian add cost apa enggak, it's up to you gitu. And then habis itu baru kita goes to production preparation, lead-nya siapa? Produser dan director. 4. Kalau kalian masuk ke kuliah biasa dibikinnya panjang banget. Aku nggak mau bikin sepanjang itu, nanti kalian ribet gitu ya. Udah, jadi habis dari kau nangkep digodok sama anak kreatif gitu ya. Anak kreatif presentasi harus hype banget gitu ya. Yang tadi yang dinilai klien at the end adalah cost. Oke. Tapi harus ada cara bagaimana kalian diingat klien. Memberikan kesan pertama tuh penting gitu. Kalau udah ditangkap kontrak, habis itu proses production ya. Di production itu lead yang utama adalah produser. Kreatif tetap ada, account tetap ada, tapi lebih santai-santai. Mereka karena cuma supervisi. Yang lead adalah sutradara. Nah, yang dinilai di saat proses production itu adalah production preparation-nya. Aku akan tunjukin materi aku juga biasa. Production meeting itu penting banget. Penting banget. Kenapa? Karena klien itu banyak yang galau. Udah minta, jadi setelah dia oke, Pak, direktur akan nerangin tuh bajunya biru, baju apa. Oke ya Pak, oke ya deal. Jangan lupa do not forget sign. Oke ya Pak, deal. Jadi once saat syuting dia tiba-tiba lupa. Saya kayaknya mau rubah catnya warna biru gitu. Kayak aku pernah syuting sama Nikita Willy, Makuku gitu ya. Aku tinggal datengin aja, account aku datengin. Boleh sih Pak, tapi nanti kita kan add cost ya, soalnya kita ngerubah cat gitu-gitu. Jadi apapun itu usahain desain sama klien. Mereka setuju gitu. Syuting selesai baru masuk ke post production. Emang bahasanya kayak technical banget ya gitu. Kalau kalian sering nonton TikToknya Beyond, kita biasa suka kasih tutorial-tutorial yang simple seperti ini gitu. Jadi tontonin aja kalau di TikToknya Beyond Films. Mohon maaf, Smashhub sedikit beriklan. Post production namanya juga post production. Jadi itu kita akan ngedit baik itu radio, baik itu ngedit audio, baik itu ngedit video, itu area di post production. Dan post production itu biasanya akan lebih lama ketimbang syuting. Syuting itu paling cuma sehari 2 hari. Ini digital ya. Aku ngomongin digital. Akan lain perkara ketika syuting web series. Itu case yang beda. Aku cuman sekarang fokus digital dan iklan digital. Kelar baru delivery material. Question, pertanyaan, biasa gini nih, pasti habis ini nanya kalau aku pemasukan rangin. Berapa lama Bu kerjaan dalam proses production? 1 month itu paling cepat. 1 bulan paling cepat. Dengan catatan klien itu agree dengan semua timeline di saat mereka harus approval. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Kadang proses production itu bisa delay, cuma 2 sampai 3 bulan. Kenapa?
Yang approval-nya kan klien. Terus klien itu kadang nggak on time, dia feedback-nya lama gitu. Jadi account yang dari awal saya bilang, begitu kontrak, lock, ikat klien berapa lama pekerjaan. Karena kasihan tim di bawahnya nanti. Gitu. Oke. Ya, aku ntar tunjukin ya. Aku ini aja dulu. Anak zaman sekarang senangnya ngomongin angka, digaji berapa gitu ya. Oke, yang ada di sini semua aku kasih tahu nih. Tuh ya, kreatif tim. Ih, kok kayak sedikit banget, Bu. Mana kita tahu kalau dia lagi kerja sama saya, dia kerjain side job lain, kerjaan lain. Who the hell I know? Yang penting kerjaannya beres. Gitu. Ini random, kadang ada yang bisa sampai high banget gitu. Ada yang bisa dia pendapatan sampai 55 juta. Kerjaan bisa dari mana aja, dia santai, dia dari Bali dan dari manapun gitu. Account yang saya bilang tadi, ini in between, cuman ini dari angka terendah ya. Aku in range angka terendah sampai medium gitu. Terus director. Wow, kayaknya gede ya. Bisa lebih gede lagi kalau misalnya jobnya banyak gitu. Jadi dia bisa ngeraup sampai 50, 100 juta itu bisa gitu. Produser depends on lagi dengan banyak pekerjaan. Post production team itu tuh ada editor ya, terus ada sound recording, sound mixing itu di area itu semua gitu. Soalnya kenapa aku mesti ngasih tahu angka seperti ini? Kan ini soal katanya banyak kan anak kampus gitu ya, biar kalian tuh ada wah aku mau nih kerja gitu. Karena kerja kreatif itu bisa kok sambil kuliah gitu. Bisa menurut aku yang agak sulit itu kalau misalnya anak account atau director, karena director itu banyak banget list yang harus dia kerjakan, makanya gaji lebih gede sih. Gitu. Lalu, nah presentasi saya cuman akan berakhir sampai di sini loh, cepet banget kayaknya ya case-nya. Nah, saya bisa bilang ini kalau kayak pertanyaan saya gini simpelnya. Kalian kalau zaman sekarang seneng nggak sih dikasih yang nonton Shopee anak-anak TikTok, saya bukan anak TikTok ya, saya anak yang berhenti di Instagram, yang punya TikTok anak saya kalau ngelihat TikTok dari anak kan ada kalau di Shopee sekarang dulu gini ya, oke di check out masukin keranjang guys ya, terus ada yang nanya lagi, tolong dong ongkirnya diskonnya tolong dong gitu ya, gercepin aja dong gercepin gitu ya. Itu kenapa? Yang kalian tunggu cost efisiensi, kalian perlu sesuatu yang double, udah dikasih aja masih minta, namanya juga manusia, gitu. Ya kan, udah dikasih diskon pas live murah, masih diminta, Kak minta diskonnya dong Kak, selipin dong Kak, tuh kan ya, Kak gratis ongkirnya dong Kak, gitu. Ya kan, jadi sama kayak kita sama sekarang kita, dunia digital itu membuat seorang menjadi lebih package. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau zaman dulu, kerjaan saya cuma jadi director, saya punya dulu saya jadi sutradara, and then saya punya PH sekarang. Jadi saya tahu banget kerjaan director gimana. Dulu kalau jadi sutradara, saya punya personal assistant, saya punya asisten director 1, saya punya asisten director 2. Sekarang no way digital. Kan saya udah bilang, kerjaan dari mulai 2M itu sekarang bisa cuma 200 juta gitu bilang sama klien. Jangan pernah ngejelekin klien kalau dia cuma punya angka ongkos ala kadar gitu. Jadi kita juga harus double. Kalau kalian selalu minta sama orang, oh lo double impact dong, double diskon. Kalian juga harus double knowledge. Kalau kalian nggak bisa bikin kalian double knowledge gitu, ya kalian akan bersaing agak sulit gitu. Kenapa? Karena ini saya temuin dengan anak zaman sekarang gitu. Anak zaman sekarang kayak cuma punya satu keahlian agak susah diterima gitu. Jadi dia akan langsung, Bu saya bisa ini, Bu saya bisa ini gitu. Oke, saya mau ngomongin pertama adalah director. Kalau di iklan televisi itu cuma eksekutor. Kalau di digital, no, cannot. Dia harus bisa bikin konsep. Kalau tanya lagi bikin konsep gimana ya? Nanti saya bikin kasih tutorialnya yang beda aja sekarang. Dia harus bisa bikin konsep selain presentasi. Gitu. Abis accountant nangkep nih, aku ada brief gitu. Diinyam tuh sama dia. Ya kan? Kenapa director harus bisa bikin konsep kalau kliennya dia tuh nggak check out kreatif konsep. Jadi gini, kalau di course-nya kita akan ngasih kreatif tim, kreatif presentation tim gitu ya, untuk kita masukin course. Terus dia ntar bilang, enggak deh mbak, saya nggak mau, course saya cuma segini. Ya udah,
Jadi itu langsung dari account ke production, director harus bisa bikin konsep. Nah, zaman sekarang itu tuh angka karena package banget, kita juga harus package. Jadi akan sangat nilai plus kalau dia bisa editing dan juga bisa bikin kamera. To be honest, karena ada director yang dia habis kita kerja, dia ngedit. Tapi dia nggak ngedit finishingnya ya. Ada yang director langsung megang kamera. Dia cuma minta, aku minta Askam, aku minta Guyver gitu. Nah, DOP itu apa ya? Director of Photography, orang yang pegang-pegang kamera. Dia harus bisa foto juga. Why seperti itu? Karena zaman sekarang klien tuh sukanya yang double-double. Jadi kalau udah kita kasih video, kita kasih foto juga. Kenapa? Nanti aku pengen nunjukin kenapa seperti itu. Ntar aku tunjukin lagi. Produser, sebagai produser bukan cuma bisa ngitungin angka. Lo harus punya double dalam diri. Double knowledge tentang equipment, belajar dong. Tahu sekarang equipment yang lagi murah apa, tapi hype apa. Open juga dengan lokasi. Open juga dengan talent list. Kalau ini dulu dipegang satu-satu orang, jujur ya, location manager itu dulu 3. Talent list, talent call, casting list, banyak banget. Kalau di TV sih masih bisa. Ya aku sekarang ngomongin digital. Enggak. Ada yang produser aku yang, udah simple, gue aja yang makeup nan, katanya. Gitu. Ya, jadi kalian harus double knowledge supaya siapapun yang gunain kalian itu terimpact lah. Kalian juga bisa mengupgrade secara fee gitu. Jadi kalau misalnya kalian bilang tambahin dong fee-nya gitu ya. Ini kan buat kalian pasti at the end pasti kan ukurannya dengan fee pembayarannya berapa gitu kan. Kok jadi 2 ya? Ini maksudnya bukan produser, ini unit. Jadi unit itu kalau dulu tuh unit di iklan tuh ada unit khusus ngurusin alat doang sendirian, lokasi sendirian, perizinan sendirian, banyak banget. Kalau di sini nggak bisa, unit itu tuh harus bisa mirip dengan jadi produser. Art director tuh apa di production? Art director itu yang ngurusin bangun set, props gitu ya. Kalau dulu wardrobe tuh bisa sendirian, kok sekarang dia harus punya tim yang sekaligus dengan wardrobe, dan dia harus punya prop house, dan dia punya list yang boleh di rental lah gitu ya. Jadi sekarang hubungannya semua orang harus bisa cost efisiensi gitu. Cost efisiensi kenapa begitu? Ya karena dunia digital itu di mana-mana ngomongnya berhubungan dengan cost efisiensi. Editor, kalau kalian cuma jadi editor, cuma ngerti ngedit doang, wow, nggak ada impactful-nya. Kalian harus open banget dengan musik library, kalian harus punya typo banget ya. Saya punya kekurangan dengan typo footage library. Gitu. Jadi kalian harus bisa ngedit video, audio, dan kalian punya data bank sendiri. Gitu. Jadi kalau zaman sekarang ngomongin digital, cost-nya udah sangat efisien banget. Ketika efisien, timnya efisien. Gitu. Ketika timnya efisien, berarti kan nggak boleh banyak-banyak dong. Satu orang harus bisa kerja double job desk-nya banyak gitu. Wah, gue ntar kecapean dong. Enggak, karena kerjaan digital tuh enggak seribet ngerjain iklan yang buat di televisi. Gitu. Oke, aku mau ngasih case, boleh nggak? Oke ya, misalnya Boleh, nih. Kak. Boleh banget. Nah, sekarang kan aku udah jelasin semuanya, udah materi kok kan. Aku tuh biasa kalau lagi jelasin materi cuma 9 sampai 10 slide, that's it. Oke, sekejap. Client brief itu yang tadi saya bilang ya, client brief itu tuh beda-beda. Sebesar LG, briefnya cuma 5 slide. OMG, aku ngerjain 4 kali head to head, menang. Yang paling akhir, aku cuma dikasih 5 slide. Dulu aku di briefnya sampai 20 slide. Enggak, jawab mereka cuma gini, Mbak Nadi udah tahu kita kan, cari tahu aja sendiri. Gitu. Jadi mereka akan ngasih kayak gini nih. Ada yang detail banget, ada yang ngasih data. Kadang kita butuh data. Karena digital itu bergeraknya dengan data. Itu anak-anak digital marketing. Ya, kalau sekarang aku lagi masih ngomongin anak digital creative production. Yang itu tadi yang aku ngomongin data itu di anak-anak digital marketing. Mungkin di sini ada yang akan jago banget dengan dunia internet gitu ya. Oke. Karena itu akan jadi pendapatan yang sangat memasukkan sekali kalau kalian menjadi data science atau enggak data analyze. Buka matanya. Gajinya besar sekali tuh di anak-anak digital marketing ya. Nah, mungkin kalian udah pada tahu juga. Cuman gini, mereka kan cuma ngasih background, objektif. Saya bilang tadi, target audience gitu. Seperti saya bilang tadi,
Kalau kliennya nggak ngerti, kasih 4 pertanyaan aja. Ya kan, targetnya apa, market pasarnya apa, specialty produknya apa, kompetitornya apa, gitu. Jadi kita bisa mempelajari punya kompetitor, gitu. Dia, oh ya kompetitor saya tuh ternyata produknya Maichi gitu. Nah, itu kita pelajari supaya jangan sampai kita memberikan konsep, karena kita kan yang menggodok konten yang sudah dipakai oleh kompetitor. Setelah kita jawab ini bertapa dong ya, tim kreatifnya bertapa. Kalau kliennya bayar kreatif fee, kalau dia nggak bayar kreatif fee, jump into ke anak production director dia tuh yang mikir. Ya, terus setelah initial brief kita kan harus bikin materi kita harus presentasi tadi ya. Route yang keduanya adalah kita masuk di proses presentasi. Presentasi itu 2, proses konsep dan proses presentasi cost. Walaupun udah sebagus apapun, secanggih apapun, at the end klien akan ngeliat cost lo berapa banyak ya, gitu. Beyond cost-nya berapa banyak ya, gitu. Aku liatin yang dilakukan oleh tim Beyond Film. Tadi itu si klien LG dulu biasanya bikin iklan itu 1 produk 1. Aku bilang lagi, nggak mau rugi. Klien di mana-mana nggak mau rugi, nggak usah ngatain klien. Kita aja kalau lagi belanja, Kak pasang dong Kak, gitu. Kak diskon lagi dong Kak, Kak gratis ongkir dong Kak. Ya sama aja gitu ya. Dia pengen 3 produk masuk 30 second. Oh my God, nggak mau rugi ya, namanya juga original. Terus kita akhirnya bikin tuh kayak gini. Tuh, kita riset nih LG Dual Cool Watt Control itu yang banyak make siapa gitu. Risetnya dari mana ya? Ya kita baca database-nya mereka, kita riset dari sosmednya mereka. Ini di riset. Yang riset siapa? Anak account. Anak kreatif nggak mau riset. Anak kreatif cuma bilang coba lihat gitu. Setelah itu gitu kan akhirnya kita bikin nih, kayaknya kita bikinnya ini aja yang perlu AC itu tetap callingannya dari keluarga gitu. Terus kita harus ngasih hashtag sama klien gitu karena klien itu harus tergenerate apa nih yang mau campaign yang mau kita kasih gitu ya. Kita lihat lagi feedback dia udah pernah pakai hashtag apa dan brief. Baca brief yang paling benar, baca brief jangan pernah skip. Kliennya mau apa? Ternyata kita bisa simpulin nih stay fresh and cool gitu. Awal mereka ngomongin tentang dulu mereka pengen ngomongin harga murah gitu. Ternyata mereka nggak mau lagi gitu. Mereka pengen nunjukin ini udah lebih up gitu. Terus kita ngasih ini nih emotional benefit dan functional benefitnya gitu. Jadi dibaca aja ya, coba. Aduh susah ya, tuh. Jadi kenapa kita bikin stay fresh and cool? Kita sekali lagi menjawab maunya klien. Kalau dulu kita bikin tentang watt control dan hemat gitu. Harga hemat tapi tepat. Dulu gitu. Nah, kalau sekarang kita menjawab maunya klien, dia nggak mau ternyata dibilang cipo. Cipo itu apa? Recehan. Jadi dia itu pengen dibilang semuanya nih punya produk itu tuh bikin nyaman gitu. Akhirnya kita bikin stay fresh itu emosional gitu. Lu kalau pakai AC kan nyaman banget gitu ya. Kita kasih function. Kenapa? Karena kan produknya itu harus kita kasih juga. Jangan sampai cuma ngasih enak tapi kita nggak jualan produknya. Kasihan klien. Gitu. Functional jadi. Jadi kita pendekatannya terus kita bikin story. Nah, ini kemarin aku bikin kayak gini gitu. Kok bisa jadi Pandi gitu? Kan dia mau 3 produk. Can you imagine? 3 produk. Dia bilang dari orang bawah pakai AC LG, orang medium sama orang up. Karena emang AC mereka itu mengcover. Aku handle 2 nih, LG sama Daikin. Dan itu pendekatan kliennya sangat beda. Dan materinya kami bikin juga sangat beda. Gitu. Karena kalau Daikin itu benar-benar mereka tuh bicara udah lebih tinggi di atas LG waktu kita bikin presentasi. Nah, mereka udah bilang tata kelola udara. Itu udah high banget menurut aku. Dia udah nggak ngomongin masalah dingin, nyaman, nggak. Tata kelola udara. Ya karena mereka udah orang yang boleh dibilang tuh gimana ya, gue udah pakar kalau Daikin gitu. Tapi pakarnya dia tuh tata kelola udara. Nah, untuk kita head to headin sebelum dipakai gitu ya. Akhirnya kita bilang gini, kenapa? Karena dia pengen ada pasar di bawah, pasar di tengah, pasar atas gitu. Waktu kita ngasih ini, kita deg-degan gitu sama klien, mau nggak ya gitu.
Awalnya kita bilang pandi, pakarnya dingin. At the end nanti kalau ngeliat di akhir mereka nggak mau pakai pandi. Kenapa nggak mau pakai pandi, klien? Karena pandi itu kayak nama kampung, Mbak. Katanya, iya bener juga ya klien ya. Pandi, no, abang-abang bakso namanya Pandi gitu. Akhirnya nanti di iklan terakhir dipanggilnya Andi. Apa singkatannya Andi? Ahlinya dingin. Gitu. Dan kita pakai satu karakter gitu. Oke. Ketika ketemu klien LG, ketika ketemu klien Unilever, kalian pasti mikir ada duitnya. Wow, kasih aja dulu reference, siapa tahu dia mau gitu kan ya. Setelah dikasih reference, pasti mereka langsung tanya berapa Mbak harganya. Wah, Nicholas Saputra 3M, Vincent Rompis 1,5 M. Akhirnya klien mundur teratur. Abaikan brand ambassador Mbak Nanda, nggak usah dipakai. Kenapa? Nggak mampu bayar dong, klien kasihan juga ya, gitu ya. Angka budget produksi cuma 500 juta, terus bayar mereka 3M sama 1,5 M. Oke, kalau kalian di sini yang pengen jadi KOL dan artis, silahkan. Oh, angkanya luar biasa. Udah kalian cukup tahu aja lah ya. Nah, kenapa saya kasih family? Gitu. Kenapa kita ngasih family? Gitu. Ya karena mereka pengen nunjukin orang yang pakai mereka nggak pengen nunjukin tuh mereka menunjukin anak muda yang baru nikah, family dong. Habis itu anak muda yang baru kaya gitu. Itu yang kedua, baru yang udah kaya banget terus gue tetap pakai AC gitu. Terus ini yang awal-awal ya kita ngelihat. Ini aku harus tunjukin. Kita ngasih referensi ya waktu sama klien. Setelah kita ngasih konsep, klien itu nggak bisa membaca. Aku ngasih konsep waktu itu seperti ini. Bukan aku sih, tim aku. Ini bagus banget sih. Walaupun kita nggak pengen buat sebagus ini, nggak ada duit yang lain. Oke, aku nggak mau lanjutin. Inti pesannya apa? Kalau kalian di sini pasti tahu. Apapun cuacanya, apapun itu, pakai Balenciaga. Pakai nggak? Aku sih nggak ya, mahal. Nah, ini akhirnya kita terapkan sama LG. Kenapa? Karena dia mau masuk 3 produk. Kalau dulu saya cuma mikirin 1 produk, akhirnya cuma bilang, siapapun keluarganya, maksudnya gitu ya, pakai LG. Karena LG ahlinya dingin. Gitu, kita bikin konsep. Jadi answer the brief client rightly. Gitu. Ini kita bikin konsep ini awal-awal loh, karena tandemannya tuh ada 10 gitu ya. Lanjut. Ini skip aja ya. Panjang sekali. Terus klien LG aku itu nggak bisa. Jadi kita harus bikin storyboard. Anak-anak zaman sekarang, ini adalah salah satu pekerjaan yang menghasilkan bisa kalian dari mana aja. Kalau kalian jago gambar, jadilah visualizer. Pembayarannya bisa dari mulai 500.000 sampai dengan 3 juta rupiah. Jadi kalian bisa tahu ada teman saya yang penghasilannya 30 juta cuma di rumah doang. Kerjaannya gambar visualizer kayak begini. Gitu. Karena kalau udah dia senang, director nggak kemana-mana. Mbak Nanda, aku maunya yang gambar si Nova. Nova adanya di Jogja. Kadang, Nov, gambarin dong, Nov. Ya, Mbak, aku lagi ngerjain gambarnya sutradaranya si ini. Gitu. Jadi kalau kalian di sini punya kemampuan gambar terus segala macam, kasih dong ke aku, kita nampung-nampung loh. Kita bikin storyboard. Kenapa? Karena biar klien jelas. Dulu aku nggak bikin storyboard, aku bikin gambar image aku tempel. Kebanyakan nanya kliennya, nanti lemarinya kayak begini nggak Mbak? Nanti ini, aduh repot. Gambar storyboard jadi dia jelas. Ada si Pandi lagi pakai baju, Andi, pakar, dulu namanya kan Andi, pakarnya dingin. Gitu. Anak kreatif kalau jelasin kayak gitu. Lalu si Andi Pak masuk ke ruangan, gitu kan dia hidupin AC, ada istrinya. Keluarga Pak Rahmat, gitu. Ntar ada yang VO tuh, anak copywriter. Keluarga Pak Rahmat, biar pas balik kerja, stay fresh dan cool, ACLG standar, gitu. Ini semua dibacain dengan gayanya anak kreatif, gitu. Terus nggak dibuat stilometik. Stilometiknya dibuat sama sutradara. Jangan salah. Tapi biasanya kita juga ngasih stilometik sih. Aku tunjukin deh.
Kenapa aku harus bikin Solomatic? Kadang ini jadi kayak extra cost, tapi ini penting banget. Kenapa? Banyak klien minta banyak mau. Tahu nggak kenapa? Ini udah jelas-jelas digambar ya sama storyboard, jelas banget rumahnya kayak gini, ini ya kayak gini. Ntar dia bilang, boleh nggak close up? Orang durasinya cuma 30 second, apa kabar Pak? Ngitung durasi gitu kan. At the end, akhirnya aku bikin kayak begini. Oke, yang kalian di sini juga bisa bikin motion. Ini juga pekerjaan yang bisa kalian dapetin tanpa bisa kalian kerja dari manapun. Mulai belajar After Effects. Ini dikerjain sama anak SMK. Awalnya magang terus Paling Pandi, si pakarnya dingin. Dia tahu AC yang cocok biar stay fresh and cool. Keluarga Pak Rahmat, biar pas balik kerja, stay fresh and cool. CLG standar. Keluarga Pak Andre, yang Bu Andre suka nyalain alat elektronik seharian. Biar stay fresh and cool, tapi tetap irit ACLG Dual Cool Watt Control. Nah, keluarga Pak Fred yang biasa serba mudah dan praktis. ACLG Dual Cool with Review. Biar pas sampai rumah, stay fresh and cool. Stay fresh and cool dengan ACLG. Oke, jadi kalau klien tiba-tiba, Mbak boleh ditambahin nggak? Bapak kira-kira aja masuk nggak durasinya? Dah, gitu ya. Nah, itu tadi yang aku bilang di dua hal yang boleh dibilang kalau ngerjain sama Unilever nggak bisa sesimpel itu. Unilever harus belakangnya blur, transisi, change focus kan ada bayarannya kalau sama Unilever bikin Solomatic. Kalau ini aku nggak dibayar ad cost lagi, tapi aku harus melakukan supaya kliennya bisa aku jaga dan aku pagerin supaya shotnya nggak minta macam-macam. Nah, ini banyak banget slide-nya, nggak sih? Habis itu timeline kasih. Kalau di anak kreatif, sebenarnya dia ada materi yang berhubungan dengan reference, wardrobe, dan segala macam, tapi nggak. Kita lock aja dulu klien ini di awal seperti ini supaya dapat kontrak, dapat cuannya dulu dong Pak. Jangan terlalu dibuka-buka kayak perempuan, nanti ditinggalin gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit dulu gitu. Jadi yang paling penting. Jadi kalau kalian punya jago gambar, ini bisa dapat uang kalian dari manapun, kerja dari manapun, anak zaman sekarang gitu kan. Kalau kalian bisa pakai After Effects, pelajarin yang kayak tadi. Oke. Setelah itu kita goal, kontrak dan segala macam, diurus account dan legalnya kita, dikerjainlah sama gengnya production, di-lead lah sama director. Seperti ini biasa materi presentasinya. Aku quick aja karena udah mau jam 11 slideshow. Ini biasanya di-adjust lagi ya sama director, karena ke director itu ngitungnya countdown. Solomatic-nya yang tadi, kita harus bikin 15 second juga. Zaman sekarang digital itu kita harus bikin countdown 15, 6, dan 5. 6 itu buat YouTube, 5 itu biasanya buat TikTok. Gitu. Caranya bagaimana? Wah, itu another terms and condition lagi. Soalnya itu mesti motong konsep dan mana yang harus kita highlight. Nah, director itu harus ngasih tahu referensinya, looks-nya seperti apa. Seperti saya bilang, misalnya kita sekali lagi menjawab client brief. LG itu punya color tone, dia senangnya pastel. Jadi kita harus kasih pastel sama dia gitu. Kita kasih guide sama dia, Pak, nanti ini. Gitu. Kalau kita nggak ngasih guide, terus kita kasih juga referensi grafisnya seperti apa gitu. Kita main karena kita mau meng-highlight tentang tadi stay fresh and cool, ntar kita main 2 color gitu. Jadi ini semua ditunjukin, terus ini dilakuin sama kita ya. Jadi kita hunting lokasi, ini di set drawing, ini sama art director gitu. Ini di set drawing sama art director. Jadi kalau misalnya nanya nanti ada anak yang kesana set design, ngerti 3D, boleh loh jadi art director. Terus dia, aku bilang dia harus punya banyak kerjasama dengan prop house atau apapun gitu ya. Nih, kita reki di sini, ini lokasi kita nih, nanti jadinya seperti ini. Ini udah kita desain, nanti jadi seperti ini. Terus nih barang-barang yang harus udah ada. Kenapa ini harus saya kasih tunjukkan sama klien? Biar hal-hal yang berhubungan dengan talent, saya nggak mau di lokasi yang kayaknya saya nggak suka deh bentuk ininya seperti ini gitu. Dan yang berhubungan dengan brand lain itu biasa di cover. Nggak boleh kelihatan, karena kan nggak boleh ada iklan di dalam iklan ya. Jadi semua kita presentasiin, ini lokasi rumah kita dan kita akan buat seperti ini. Ini sofanya, segala macam aku quick aja. Harus tentuin mobilnya gitu ya, bahkan harus tentuin handphonenya gitu.
Ini akhirnya angle per angle. Ini siapa? Ini adalah production, ini lokasi, ini asisten sutradara. Asisten sutradara cewek. Oke. Terus selain itu harus tunjukin apa juga? Kita akan nunjukin hasil wardrobe-nya. Ini talent yang udah kepilih. Gitu. Jadi biasa talent itu agak lama ya. Terus kita nunjukin tuh workshop. Kita akan melakukan workshop. Bajunya lalu kita tempelin di set kita yang tadi. Jadi klien kebayang mau jadinya seperti apa. And then call sheet dibuat sama sutradara. Oke, aku tunjukin. Kira-kira sepatu tidak ya hasilnya? Wow, banyak ya Bu Nanda ngebukanya. Oke. Ahlinya dingin. Buat keluarga Pak Rahmat, biar pas balik kerja, stay fresh and cool, AC LG standar. Keluarga Pak Andre, yang si ibu nyalain elektronik seharian, biar stay fresh and cool, tapi tetap irit, AC LG Dual Cool Watt Control. Keluarga Pak Fred, biasa serba mudah dan praktis. AC LG Dual Cool with Thank You. Biar pas sampai rumah, stay fresh and cool. Stay fresh and cool dengan AC LG. Ahlinya dingin. Yes, jadi kita bikin exactly seperti pre-production, benar nggak? Gitu kan. Terus kira-kira begitu. Kalau di TikToknya Beyond Films kita suka ngasih tutorial banyak banget, boleh diceki-ceki gitu ya. Terus kenapa ada suara? Jadi kita suka ngasih tutorial-tutorial karena kalau buat di TikTok itu kan anak-anak Gen Z ya gitu. Jadi ya banyak yang kita ngasih tutorial yang boleh dibilang tuh nggak terlalu berat. Kalau di podcast nanti kita mau bikin yang lebih berat gitu. Oke, sekian dan terima kasih materi presentasi dari aku. Kembalikan lagi kepada moderator Kak Kisti, silakan. Oke. Terima kasih kepada Kak Citra atas pemaparan dan ilmu yang sangat bermanfaat banget nih yang udah di-share ke kita pada kelas kita hari ini. Terutama untuk kita yang masih belum familiar dengan bidang kreatif dan production house dengan pemaparan yang jelas banget dan mudah banget kita pahami ya. Oke, tenang aja nih teman-teman. Kalau emang ada yang punya pertanyaan atau bahkan pengen minta saran, boleh banget sih ditanyain ke Kak Citra. Boleh langsung aja raise hand, open mic dan open cam untuk memberikan pertanyaan, atau bisa juga teman-teman bertanya melalui kolom chat Zoom. Oke, ditunggu ya teman-teman untuk pertanyaannya. Oke, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, aku mau nanya nih Kak. Kan tadi Kakak sempat singgung juga ya cerita awal gimana mulainya tiba-tiba terjun ke dalam bidang kreatif dan bidang production house. Boleh secara perinci lagi nggak Kak menjelaskan cerita awalnya gimana? Maaf Kak, masih di mute. Cerita awal kerja di production house, soalnya aku memang kuliah di IKJ sih. Aku memang background-nya di bidang itu. Terus cuman untuk memasuki di dunia digital, aku tetap ngambil kursus. Karena di dunia digital tuh nggak bisa cuman ya lihat YouTube gitu, nggak bisa. Jadi kita tetap harus ada bidang ilmu yang kita kita timba dan kita tahu. Karena aku di production gitu, ngelotok lah dari asisten sutradara di film, terus jump into ke iklan, and then karena aku waktu di kampus udah berbayar jadi produser, akhirnya gabunglah sama teman-teman aku dan aku bikin Beyond Films. Tapi sebelum Beyond Films, aku sebenarnya punya perusahaan sebelumnya lagi namanya Good Job. Cuman yang dua itu ribut gitu. Aku bilang sekali lagi, biasanya uang nggak kenal temen ya. Gitu. Jadinya emang legal itu apapun dulu bikin Good Job pertama kali ya udah kita shaking hand ya, kita nggak bikin legal gitu. Begitu udah mulai grow, akhirnya uang tuh nggak bisa kenal temen, nggak kenal saudara, tuh bener ribut yang berdua gitu. Karena kita nggak bikin perjanjian yang jelas, lo job desk-nya apa, ini job desk apa, bagi hasilnya seperti apa gitu. Akhirnya aku sekarang running berdua aja, yang satu lebih support uang, yang satu aku ngeruningin hal-hal yang berhubungan dengan technical dan all the things setelah di Beyond Films gitu Kak. Oke, ada yang udah raise hand nih Kak, namanya Michael Owen. Silahkan Kak, open mic. Permisi Kak, apakah suara saya terdengar? Saya dengar Kak.
Oke, terima kasih Kak Kisti atas kesempatannya dan juga terima kasih Mbak Cita atas sharing materinya amat luar biasa. Perkenalkan sebelumnya saya Maka Onjes Mayau, saya dari Undip Semarang. Pertanyaan saya ini sih satu gitu ya, mengenai bukan konflik sih tapi negosiasi gitu. Seperti tadi Mbak Cita sempat sampaikan kan negosiasi sama klien itu kan memang harus pinter-pinter banget. Saya juga punya pengalaman dulu magang di satu perusahaan travel sebenarnya, tapi kita juga ada service untuk membuat produk digital seperti itu dan memang negosiasi itu cukup berat, tapi waktu itu kita targetnya UMKM sih, bukan perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Jadi agak lebih sulit untuk nentuin pricing dan juga cost-nya. Nah, saya pengen nanya ini sih Mbak, apa sih kiat untuk negosiasi dengan klien terutama yang mereka itu tuh kalau kita bukan kategoriin sih, tapi kalau kita lihat itu memang punya budget yang terbatas banget gitu. Apalagi kalau sekarang kita skupnya adalah UMKM gitu kan. UMKM kita tahu banget perlu banget untuk dioptimasi di bagian digitalnya. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya untuk optimasi digitalnya kita nawarin layanan kita seringkali itu tuh tidak nemuin apa ya, antara cost capability mereka dengan cost need dari kita itu kadang nggak ketemu. Nah, gimana biar itu tuh selaras, ngasih alternatifnya seperti itu Mbak. Lalu nambah lagi deh Mbak. Ini Boleh? mungkin lebih ke detail aja sih. Pernah nggak sih Mbak mungkin ngalamin pengalaman yang sama gitu terkait struggle di negosiasi dengan klien yang sulit banget? Boleh di-share nggak Mbak gitu biar lebih dapat gitu mengenai jawaban ini gitu. Makasih Mbak. Oke, Michael Owen James. Ini beneran nama kamu atau nama samaran? Beneran Mbak. Oh, wow. Namanya keren, tampangnya Jawa. Rezekinya bagus berarti. Amin, amin. Great. Karena aku dua hal yang itu. Yang nomor satu, aku merasakan sekali Michael. Jadi selain di Beyond Films, aku tuh punya satu PT lagi. Dan itu berdiri saat COVID. Aku nanganin UMKM. Jadi aku suka jadi pembicara buat UMKM. Aku gerakin UMKM dan aku boleh dibilang aku sangat sayang dengan para perempuan-perempuan UMKM gitu. Jadi aku berusaha ngajak mereka melek digital, menginiin. Jadi aku punya satu lagi BP. Habisnya aku jawab kamu ya, BP itu namanya Bahagia Pasti. Kenapa bikin Bahagia Pasti? Tiap aku datang ke UMKM, aku kasih Beyond Films, mereka mundur teratur. Mereka langsung bilang, wow, angkuannya mahal dong Mbak. Akhirnya aku bikin BP dan aku bikin pilot project. Jangan salah, aku bikin pilot project dengan tim-tim yang boleh aku bilang reduce, timnya lebih package, bikin digital. Hashtag kita gini, small team still happy, small cost still happy, but we provide high quality. Oke. Pertanyaan kamu menarik sekali dan itu yang aku lakuin. Gimana nemunya? Oke, kamu harus shortlist klien, Michael. Shortlist klien tuh kayak begini. Kamu tahu kan cara bikin Google Form? Bisa lihat di YouTube. Bisa. Oke. Jadi, kalau kata orang begini, kamu anak kuliah atau udah punya usaha? Mbak kuliah Mbak. Tapi pernah kerja di travel ya? Ya Great. pernah. Oke juga nih anak. Terus jadi jadi kalau kata orang gini, kalau kalian mau jajan mau makan lihat duit ongkos, bener nggak? Mau neraktir Benar. cewek, ya kan? Wah kayaknya high cost, ngapain ditraktir, ya kan? Yang makannya mintanya ditraktir gitu ya, nggak usah. Kalian ukur kemampuan. Kayak travel, kamu kan waktu itu bilang supaya di travel terus nemu gitu ya di ini ya. Ukur kemampuan. Pertama ukur kemampuan. Ukur kemampuannya gini. Karena ini terjadi di Beyond Films. Beyond Films nggak pernah head to head sama yang sebesar idenya Flap, kalau kalian mau tahu. Kenapa? Saya nggak bisa. Saya nggak punya dana sebesar dia yang memang duitnya sebenarnya dari Deddy Corbuzier. Tapi I'm so proud. Kalian harus bangga sama diri kalian. Kalian itu targetinnya kemana? Gitu. Ukur kemampuan kalian. Aku cuma mau ngerjain minimal kos 10 juta. Gitu. Kenapa? Karena kan kalian harus bayar atau ada tim nggak di kantor. Ukur kemampuannya dulu. Setelah itu bikin Google Form. Simple aja di Google Form. Suruh jadi kalian shortlist klien James. Kalau jangan sampai buang energi, ini udah aku lakuin. Aku tuh udah presentasi banyak-banyak, udah bagus gitu ya. At the end pasti tanyain di depan, maunya kayak ini Mbak, Tenggo. Berapa Mbak budgetnya? 30 juta.
talent semua dari saya, cakep. Di mana yang ngatur? Apa pakai handphone aja ya? Tapi nggak ada yang saya gituin tuh klien saya. Jangan pernah sedih karena UMKM seperti itu. Yes. Jadi ukur dulu kemampuan seberapa cost yang kamu mau terima. Itu masukin di Google Form. Dia mau apa? Jadi dia maunya apa? Mana briefnya? Kebayang seperti iklan apa? Ketiga, sama dia punya dana berapa? Kalau dia nggak bisa nulusin dananya berapa, ya balik lagi ke kamu. Mau kamu handle apa enggak? Kamu mau ini apa enggak? Jadi kalau misalnya, wah dia ketemu nih angkanya gitu. Satu lagi ya, kalau di saya itu tuh di dunia saya itu saya nggak jualan gelas, gitu ya. Saya nggak jualan makeup atau yang kehitung gue beli 500, gue jual 700, gue untung 200. Enggak. Di kantor saya, maka saya perlu ketemu teman partner yang saya bilang kerja di dunia ini tuh dua kalau dunia jasa. Gold and glory. Sometimes you can get gold. Gold itu apa? Duit. Tapi sometimes kamu cuma dapat glory. Glory apa? Wow, Unilever ngejain padahal profitnya ya, Bo. Gitu. Tipis banget. Jadi kamu tentuin kamu lagi cari glory or you just get gold. Bikin di Google Form. Selective client. Apakah kamu mau ngehandle? Nah, misalkan bilang lagi nih pertanyaannya, tapi aku pengen dapat jobnya, tapi aku pengen dapat kerjaannya, bener kan? Balik lagi ke kamu, what do you want? Glory or gold? Tapi saya bilang sekali lagi, sometimes kamu nggak bisa naruh itu semua gold, duit, enggak. Kalian harus pikirin glory itu perlu. Experience itu perlu. Satu lagi anak zaman sekarang tuh nggak pernah tahu ya hal-hal yang berhubungan. Bukan nggak pernah tahu, mungkin ya beda ya customnya gitu. Satu hal lagi, kalian anak masih kuliah ya. Duit itu akan ngikutin yang nyesuaiin dengan kemampuan kalian. Jangan pernah kalian bilang, saya mau minta sendiri. Masukin semuanya, padetin diri kalian, semokin diri kalian. Setelah itu kalian bisa bargain. Gitu. Kalau terlalu kurus kan susah ditaksir ya sama laki. Kalau agak-agak semok laki juga gitu lah. Jadi kasih target, kasih plafon, balikin ke kamu. Mau kamu ambil apa enggak? Sometimes kamu mesti tahu satu hal. Kalau kamu bisa ngelihat klien ini bisa jadi opportunities yang bagus, tapi kamu cuma dapat, aku beneran loh, pernah beneran cuma dapat profit 5 juta. Terus aku cuma yes. Untungnya aku punya partner yang luar biasa dan kita tetap bilang alhamdulillah. Kenapa? Karena kita cuma ngelihat ketika dia loyal sama kita, dia nggak akan pernah ninggalin kita. Gitu. Jadi itu yang aku cari, glory beneran. Budgetnya 250 juta, and then kantor cuma dapat 5 juta. Gitu. Jadi aku bilang, put your mind, gold and glory kalau di dunia jasa. Aku nggak ngomongin dunia retail nih, jual beli. Kalau di retail ada harga, cost. Gitu kan ya. Ada harga minimum. Dia ternyata angka keluarnya itu 200 perak. Gitu ya. Oh, gue biar 500. Kalau di Shopee gue tuh kurangin dikit tapi kan yang beli banyak. Gitu ceritanya. Jadi bikin target atas diri kamu sendiri, pilih gold atau glory dan lihat. Kalau misalnya klien itu nanti bisa jadi kesempatan yang lebih baik. Ingat, ketika dia ada di saat dia mulai step up maju, saat dia maju, dia akan pakai kamu terus. Itu sih. Dan itu berlaku di aku sampai sekarang. Pertanyaan kedua ya, apa tadi? Aku sampai lupa. Pertanyaan kedua lebih ke ini sih Kak, kasus yang realnya yang mungkin pernah Kakak alamin gitu dari struggle about negotiating itu. Oke. Negosiasi sih sebenarnya dua ya. Ketika kalian ketemu pertama kali, negosiasi pertama adalah, saya nggak tahu ini beda apa enggak. Karena kalau sama UMKM, negosiasi itu cuma sama founder. Bener nggak? Dia yang punya. Tapi kalau kalian di perusahaan yang udah masuk dari low sampai medium, tuh ada dua negosiasi. Ya, ada founder sama bagian satu lagi. Saya bilangnya procurement, biar founder tetap kelihatan bagus, dia nggak enak dong nawar, ya kan? Nah, ketika case-nya kamu banyak di daerah ketemu UMKM, ya kan? Pernah nggak ketemu case kayak gitu? Pernah banget. Bahkan kalau sekarang aku emang balik lagi ya, ada satu UMKM yang aku sampai bilang gini, Bu, saya mau bikinin konsep buat Ibu sampai production,
Tapi ibu support pakaiannya kayak seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan ibu kasih saya entrance syuting di Tidore dengan pesawatnya ibu tanggung. Tahu kenapa? Karena si ibu ini show-nya di Afrika Selatan, di Perancis, dan dimanapun. Can you imagine? Aku akan tanggung setengah di production, tapi ketika dia runway fashion show pertama kali sebelum dia runway, dia akan puter itu video. Gitu. Jadi aku waktu itu bikin UMKM fashion, dan dia pengen banget, dan aku tahu dia nggak punya duit. Aku negosiasi seperti itu, tapi aku bilang, one hit kamu di international event, play, dan aku minta satu logo. Udah nggak perlu ngapa-ngapain dong secara marketing, bener nggak, James? Jadi kalau cara negosiasi, kamu pikir antara gold and glory, karena jangan pernah berpikir tentang gold aja, gitu sih. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya kita bacakan pertanyaan mulai dari yang paling atas dulu ya. Di sini ada pertanyaan dari Kak Dindo. Kak izin bertanya, soft dan hard skill apa yang dibutuhkan untuk sukses di industri tersebut? Industri kreatif. Oke, Yes. aku jawab secara langsung. Ini penting banget ya. Jadi gini, dunia kreatif itu, dunia digital itu, saya bilang tadi perlu konten, ya kan? Bukan cuma jualan. Gue cuma jual produk. Produknya kalau di foto bagus banget, kece banget, nilai daya jualnya tinggi, ya kan? Oke, pertama, bikin konten itu foto sama video. Bener nggak? Kalau foto berarti kalian coba pelajari hal yang berhubungan dengan kamera. Kalau kalian nggak punya kamera, gunain handphone. Cari tahu kemampuan handphone ini tuh apa. iPhone, Huawei itu apa. Gitu. Sampai ngelotok banget. Saya bilang tadi foto sama video, ya kan? Terus skill yang kedua, kalau kalian punya mau kos sedikit gitu ya, mau les fotografi, itu luar biasa. Karena itu akan dicari. Kenapa? Aku juga nyari. Kalau aku punya klien yang aku cuma punya budget foto 5 juta, gue nggak bisa nurunin tuh fotografer aku yang boleh dibilang premium up. Aku kerja sama anak-anak baru yang anak-anak mahasiswa pernah magang di aku, dan aku tes, aku training kan gitu. Aku lihat kemampuannya dia. Jadi belajarlah fotografi. Yang kedua, ilmu kan zaman sekarang udah pinter banget ya, maju banget. Kalau kalian pengen masuk di kursus yang berhubungan dengan Photoshop, After Effects, itu penting banget. Itu pelajarin banget. Tapi kalau kalian ribet yang namanya dengan Photoshop, pelajarin Canva. Karena itu dipakai di pattern buat di IG dan yang lain-lain. Di Canva itu juga ada motion. Tapi kalau kalian ingin naikin materi, belajarlah After Effects. Aku punya anak kantor, di kantornya aku. Kuliahnya nggak kelar, anaknya bandel, tapi kerjaannya dia ngeliatin YouTube sama After Effects, jago banget. Gitu. Jadi foto, kalau kalian mau bukan cuma belajar dari handphone, upgrade lah dikit, belajarlah di foto gitu ya. Kemudian kalian pelajarin tentang Photoshop, After Effects gitu ya. Kalau kalian aku pengennya cepet, kayak aku orangnya cepet ya gitu, belajarlah di Canva gitu. Terus itu yang aku bilang soft skill, dan kalau hard skill-nya udah pasti ya, maksudnya presentasi itu hal yang penting juga. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa presentasi, hasil kalian itu udah cukup menunjukkan kalian kemampuannya seperti apa gitu. Jadi kalau di aku itu kadang aku malah sangat terima anak-anak SMK, gila powerful banget anjir gitu. Nah terus aku mau bilang nih, anak-anak yang, kalau kan tadi bicara ngomong di creative agency ya, anak-anak yang senang coding, mungkin di sini anak-anak yang senang coding gitu ya, digital marketing, kalian belajar aja bikin web. Ada kok kursus bikin web cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Terus kalian bikin, karena UMKM itu uangnya nggak banyak. Mereka butuh website biar dilihat orang supaya produknya nyampe, dilihat sampai ujung dunia. Gitu. Kalau kalian uang jajan yang ngerokoknya bisa 10.000, bisa dong ditabung. Gitu. Jadi kalau yang digital marketing, salah satu ponakan saya, magang apa ya, duit jajannya saya suruh handle website saya. Soalnya pinter banget. Jadi dia belajar sendiri. Jadi yang mau di digital marketing ya, aku nggak bilang tadi kreatif. Kalau kreatif tuh tadi, pelajarin kamera tuh basic banget. Photoshop, After Effects, Canva, segala macam. Satu lagi, kalian tahu ChatGPT kan? Kalian tahu ChatGPT AI kan? Open your mind tentang AI zaman sekarang. Gitu.
Gitu. Terus aku tadi bilang belajar-belajar website. Karena di perusahaan paling kecil yang dia jualannya B2B, dia tetap harus kelihatan. Kelihatannya dari mana? Kalau cuma dari konten, dari website. Bangun website tuh nggak sulit. Sebenarnya agak sulit, tapi kalau kalian udah tahu pahamnya, patternnya, gampang banget. Kok aku bisa tahu? Karena aku juga suka ngambil les. Gitu. Ada lagi? Karena Anda ada program intern. Ada. Aku malah mau bilang, aku lagi nyari anak-anak yang emang jago di Photoshop gitu ya, ngedit gitu. Aku lagi nyari itu sih sebenarnya. Satu orang di tempatnya aku. Gitu. Sebenarnya ini ada pertanyaan bagus nih dari Kak Syara Yolanda. Pertanyaannya itu, halo Kak Ananda, sebuah movies itu kan susah diprediksikan hasil akhirnya, kecuali kalau memang udah melewati proses editing. Kira-kira direktur, aktor, dan kru itu bisa tahu nggak sih kalau film yang lagi dibikin bakal jadi big hit atau flop, walaupun itu masih di proses syuting. Banyak cast nih udah ngerasa keren dengan ide, naskah, dan storyboardnya, tapi ternyata pas udah dieksekusi hasil filmnya malah jadi ampas katanya. Nah, Kak Ananda kok betah banget sih jadi direktor? Aku cuman sekali dulu di proyek kuliah aja udah sampai nangis-nangis. Susah dan ribet bener karena krunya terbatas. Salut banget sama Kak Ananda Citra. Oke, aku mau tanya ya. Jadi kamu nanya film ya. Itu passion aku. Jadi kamu nanya film ya? Dia nanya film apa iklan nih? Coba. Soalnya Film. iklan sama film itu beda banget sayang. Iklan itu sama film ya. Oke, namanya Beyond Films karena banyak kerjanya cuma iklan. Tapi sebenarnya passion aku besar di film. Jadi passion aku kan udah nggak ngedirect iklan. Aku running kantor, aku cuma bilang satu hal, aku akan turun jadi ngedirect, tapi kalau aku ngedirect film. Dan aku emang lagi develop, karena itu passionnya beda banget ya. Maksudnya, passion itu film. Pertanyaan kamu pinter banget, smart banget. Oke. Kau udah bikin bagus-bagus, bisa tahu nggak laku? Kalau zaman kuliah, kita cuma diajarin 3 tahu. Produser, director, sama co-operator. Bener nggak? Siapa tadi yang nanya? Bener nggak? Iya kan? Ella. Kamu tahu nggak, aku pernah dikasih materi, terus aku bilang, I'm deny, aku tidak setuju dengan hal seperti itu, walaupun aku kuliah, 3 hal itu harus dikuatin. Produser karena ada yang handle, director, sama penulis cerita, penulis skenario. Nomor 4. Kalian kalau supaya kuat meja kakinya berapa? 4 kan? Digital. Anak digital. Lihat Google Trend, lihat pasar. Kalau film tuh ada 2 sayang. Kalau film kamu kayaknya harus sering-sering ngobrol sama aku karena itu case beda lagi. Di film itu marketnya mana? Kalau kamu pingin marketnya di Indonesia, pelajarin dulu. Jangan pede. Jangan pede bikin sesuatu itu tidak industri. Kita bukan dunia luar sayang. Dunia luar itu kreativitas dihargain. Or kamu mau nge-big hits dulu seperti yang dilakukan Dini, anaknya anak Garin. Kamu bikin film yang running di luar negeri, ikut festival. Festival itu kekuatannya dari story. Kamu lihat festival short film, krunya nggak perlu banyak sayang. Orang Indonesia kalau udah ngetop di luar negeri diakuin, bener nggak? Itu yang dilakuin sama Joko Anwar. Karena waktu Joko Anwar pertama kali jualan film dia, nggak susah. Sekarang aja dia enak. Begitu film yang pertama kali langsung dapat award, baru dia bisa tuh bikin film hantu apa namanya itulah gitu. Itu baru di bargaining. Jadi kalau kamu tanya, kita bisa tahu nggak sih ini film laku apa enggak? Jangan bodoh jadi orang. Jangan cuma 3, dunia zaman sekarang digital. Lihat tracknya sekarang lagi naik daun. Kamu marketnya kemana sayang? Kamu jualnya kemana sayang? Bioskop, TV, YouTube, atau kamu keluar negeri? Dunia digital zaman sekarang tuh enak banget. Kalau kamu dunia di bioskop, kamu harus ikut aturan bioskop. Seperti halnya kamu main di sosial media. TikTok ikut aturan mereka, orang yang punya pabrik. Kalau kamu mau keluar negeri, lebih enak. Kamu anak Jogja ya? Bikin keluar negeri aja sayang, short film. Once kamu hits, once kamu punya nama,
you get investor, sangat mudah dari Indonesia. Karena sometimes kamu bikin terlalu hard di Indonesia yang kamu nggak punya nama di sini, di luar gitu, kamu nggak diakuin. Unless you got money. Gitu. Jadi kalau misalnya, bisa nggak ya gitu, laku apa enggak? Kalau kamu mau jualan di sini, kamu lihat pasarnya. Kalau kamu jualan bioskop, kuncinya cuma 3. Hantu yang udah pasti paling laku di Indonesia. Nggak usah bikin film nggak hantu. Kenapa aku bikin kayak begitu? Ya pasar kita seperti itu. Film cinta-cintaan sama remaja gitu. Kedua, kecuali pasar kamu pay TV. Pay TV itu random, yang nonton udah orang intelektual. Kamu mau bikin film yang boleh dibilang seksualitis banget bisa. Film yang sangat aneh banget bisa. Gitu. Atau cari nama di luar negeri, bikin short film. Orang luar negeri itu sangat menghargai cerita-cerita yang organik dari Indonesia. Kru kamu nggak usah banyak sayang, karena luar negeri itu story is important dan technical. Gitu. Ayo semangat, aku juga semangat sih bikin film karena itu jadi royalty lifetime yang nggak cuma dimilikin sama klien tapi owned by us. Yes, itu film. Oke, makasih Kak Citra atas jawabannya. Sayang sekali ya waktu sesi tanya jawab sudah berakhir karena juga kita keterbatasan waktu, jadi kita harus mengakhiri webinar kita kali ini. Namun kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa melalui kontak Kak Citra kali ya. Jadi Kak Citra mungkin boleh di-share kontak Instagramnya supaya teman-teman bisa lebih tanya lebih lanjut atau mungkin kayak tadi ada teman-teman yang mau coba intern di Beyond Film bisa langsung di-apply ya Kak ya. Boleh. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Citra atas waktu Thank you. dan penyampaian materi yang telah diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Semoga apa yang di-share kita dapat bermanfaat untuk ke depannya.